digital seperti sekarang ini, di mana kemajuan teknologi informasi berkembang begitu pesat, menuntut adanya perubahan informasi birokrasi dalam pelayanan publik. Pelayanan publik diharapkan selalu adaptif dan inovatif, yaitu yang semula bersifat manual berubah menjadi digital. Karena dengan pelayanan berbasis digital akan didapatkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan profesional. Kantor Kesehatan Utama Tanjung Perak Surabaya menjawab tantangan perubahan channel tersebut dengan launching penerapan electronic office untuk pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan jasa yang keluar. Dengan penerapan e-office, maka pelayanan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Diharapkan dengan penerapan e-office bisa semakin meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik di kantor Kasubag Tanjung Perak Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Zulhairi, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 Tidak Berajin dalam Perhubungan Laut tahun anggaran 2022, nomor urut 01. Di sini saya akan mencoba menjelaskan proses penerapan layanan e-office pada seksi sertifikasi keselamatan kapal KSU Tanjung Perak Surabaya. Kantor Kesehatan Utama Tanjung Perak Surabaya sebagai kantor unit eselon 2A di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Utama, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di lingkup pelabuhan. Dalam pelaksanaan kerjanya, Sabanda dibantu 3 kepala bidang dan 1 kepala bagian tata usaha. 3 kepala bidang yaitu kepala bidang status hukum dan sertifikasi kapal, kepala bidang keselamatan belayar, kepala bidang penjagaan, patroli, dan pendidikan. Untuk bidang status hukum dan sertifikasi kapal terdiri atas 3 seksi, yaitu pertama seksi status hukum kapal, kedua seksi sertifikasi keselamatan kapal, dan ketiga seksi sertifikasi pencegahan penyamaran dan manajemen keselamatan kapal. Untuk kali ini kita akan menjelaskan alur proses pelayanan pada seksi sertifikasi keselamatan kapal, di mana saya ditempatkan sebagai kepala seksi sertifikasi keselamatan kapal. Jadi setelah ini kita akan coba menjelaskan alur pelayanan. Contohnya pada saat pemohon untuk permohonan sertifikat perpanjangan sertifikat keselamatan kapal. Nanti di situ dalam alur akan saya jelaskan bagaimana before after. Jadi pada saat masih manual, problem masalah yang timbul, dan juga setelah dilaksanakan penerapan e-office, apa yang menjadi manfaat. Seksi sertifikasi keselamatan kapal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 mempunyai tugas. 1. Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penelitian rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan, dan doping kapal. Kedua, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, dan elektronik kapal. Ketiga, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan belayar, serta penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Terkait untuk proses pengajuan permohonan secara digital atau e-office, pengguna jasa di lingkungan Kantor Kesehatan Utama Tanjung Perak masih terbagi ada 2. Satu yang memang sudah mengikuti zaman, namun demikian ada juga perusahaan pelayaran yang mana memang masih terbatas terkait gagap teknologi. Maka untuk yang masih belum familiar atau belum bisa pengajuan secara online, masih bisa kita bantu untuk mereka datang ke PPSA, Pusat Pelayanan Satu Arah. Nanti ada petugas kami yang akan membantu untuk
pengajuan secara online di komputer pelayanan publik, sehingga e-office ini tidak yang niatnya untuk memudahkan, tapi tidak juga menjadi hambatan bagi yang belum bisa mengaplikasikan misal dari kantornya ke rumahnya. Sedikit kami akan coba tayangkan bagaimana pengaplikasian jika pengguna jasa akan permohonan melalui website. Jadi di sini pengguna jasa dengan menggunakan HP Android nanti masuk ke website ksutanjungperak.id. Di situ ada info layanan. Misal pengguna jasa belum mengetahui terkait alur pelayanan atau SOP, maka di situ sudah tertera. Ada di sini ada 10 SOP. Kita contoh di sini SOP penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Di sini selain alur dari flow chart, di situ juga ada kelengkapan dan ada waktu layanan. Nah, waktu layanan ini sedemikian penting. Inilah yang menjadikan pembeda antara waktu masih manual dan e-office. Di e-office ini nanti ada modul kinerja, di mana dari hasil satu kali proses permohonan dari awal sampai akhir itu nanti akan terdapat berapa waktu yang berjalan. Apakah waktu yang diberikan atau yang kita gunakan untuk pelayanan itu sesuai dengan SOP atau belum? Itu nanti misal dengan waktu yang kita berikan itu masih di luar batas, masih belum terpenuhi, maka ada nanti analisa risiko. Kenapa pelayanan kita masih di luar dari janji waktu layanan, seperti itu. Ini terkait SOP. Kembali kita bisa juga untuk dokumen persyaratan. Misal ada pengguna jasa yang mana dia belum familiar. Pak, saya mau ngajuin sertifikat keselamatan kapal. Itu persyaratannya apa aja? Nah, di checklist inilah kita bisa lihat, pengguna jasa bisa melihat di checklist itu bahwa sertifikat keselamatan kapal itu dokumennya harus ada 8 dan mereka harus melengkapi. Karena kalau nanti lampiran itu tidak diupload sesuai dengan yang diminta 8, maka tugas yang di PPSA akan mengembalikan untuk pengguna jasa untuk melengkapi dahulu, baru nanti bisa diproses. Terkait checklist, dan di sini juga ada terkait info tarif. Biasanya sering sekali pada bertanya, Pak, kalau saya mengurus sertifikat, nah ini contohnya. Sekali lagi kita ambil contoh sertifikat keselamatan kapal. Itu berapa tarif PNBP yang akan diminta? Nah, di sini kita dengan mudah, misal itu terkait kapal tongkang, maka hanya sertifikat konstruksi. Kita bisa klik dan kita masukkan GT dari tongkang tersebut, misal 1000. Nah, terus kita lihat tarifnya. Nah, ini sudah muncul PUP-nya. Satu terkait pemeriksaan konstruksi, kedua terkait penerbitan sertifikat konstruksi. Di sini total adalah 1.170.000. Demikian begitu jelasnya, mulai dari SOP, checklist, bahkan sampai biaya PNBP yang harus dibayarkan. Yang terakhir adalah status permohonan. Jadi dengan adanya pelayanan digitalisasi ini, maka pengguna jasa akan bisa mengikuti atau tracking di mana posisi dokumen yang dia ajukan. Jadi dengan digital ini nanti akan permohonan yang bisa dilakukan dari rumah akan diterima oleh petugas di PPSA, terus akan diteruskan ke bidang masing-masing. Di sini adalah bidang SISK. Maka nanti kepala bidang SISK akan memberikan dispo kepada kepala seksi, dan kepala seksi akan memberikan dispo kepada petugas. Di sini terkait sertifikat keselamatan kapal, berarti kemarin inspektor. Nah, sertifikat keselamatan kapal ini terbagi ada 3, sertifikat konstruksi, perlengkapan dan radio. Nah, nanti
Pada saat kepala seksi memberikan disposisi kepada staf, kepada inspektor, maka seketika akan ada notifikasi kepada pengguna jasa berupa SMS dan email. Siapa petugas yang ditunjuk, sehingga pengguna jasa bisa langsung berhubungan dengan inspektor untuk merencanakan kapan, tanggal dan waktu untuk pelaksanaan survei ke kapal, seperti itu. Ini adalah suatu lompatan yang jauh sekali, karena dulunya pada saat manual seringkali pengguna jasa akan bertanya, Pak, siapa yang diberikan dispo untuk survei kapal saya? Nah, sekarang ini begitu mudah. Pada saat pimpinan memberikan disposisi kepada staf, maka seketika notifikasi itu bisa didapat, sehingga prosesnya lebih cepat. Nah, alurnya disposisi sudah diterima oleh inspektor, dan inspektor akan pergi untuk survei ke kapal didampingi oleh pemilik kapal atau Kak Athena. Di sini ada juga modul unggulan terkait database pemeriksaan hasil pemeriksaan keselamatan kapal. Jadi dengan adanya e-office ini, maka laporan pemeriksaan kapal seketika bisa dikirimkan ke kantor oleh petugas marine inspektor tersebut, sehingga pimpinan bisa langsung menilai terkait kondisi, terkait hasil laporan pemeriksaan, sehingga proses sertifikasi pun bisa lebih cepat. Bila mana memang kondisinya memenuhi syarat, maka bisa langsung diproses untuk output sertifikat. Kalau dulunya marine inspektor pergi ke kapal, pemeriksaan harus balik dulu, sehingga prosesnya menjadi memang manual. Tapi sekarang ini dengan adanya database yang salah satu itu adalah modul dari e-office, sehingga memberikan kemudahan marine inspektor konsep di atas kapal bisa langsung memberikan laporan hasil pemeriksaan, sehingga di kantor bisa langsung untuk proses sertifikasi seperti itu. Bila mana dari hasil pemeriksaan itu ternyata ada suatu temuan yang mana itu harus dilengkapi, maka pengguna jasa juga akan mendapatkan laporan atau untuk mereka pemenuhan dahulu, sehingga pemenuhan dilaksanakan. Bila mana nanti sudah dipenuhi, maka baru bisa diproses. Hasil laporan pemeriksaan marine inspektor terkait kondisi kapal, bila mana memang sudah terpenuhi syaratnya atau memang ada temuan dan sudah dilengkapi, maka dari kepala seksi akan melaporkan kepada kepala bidang SSK. Nah, dan akan diteruskan kepada proses pengetikan, paraf dan tanda tangan. Setelah itu ada penomoran. Nah, setelah itu selesai semua, maka sertifikat akan dikirimkan ke PPSA. Disitulah baru pengguna jasa datang untuk pengambilan sertifikat. Karena untuk pembayaran PNBP pun sudah bisa melalui billing invoice, sehingga mereka tidak harus bayar di PPSA lagi, sudah bisa melalui secara elektrik pembayarannya. Berikut di atas sudah dijelaskan penerapan dari e-office pada alur proses di seksi sertifikasi keselamatan kapal. Begitu banyak manfaat yang bisa dirasakan baik internal kantor dan juga yang terpenting kepada pengguna jasa. Diharapkan kesemuanya itu untuk bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna jasa. Sebelum saya menutup pemaparan ini, izinkan saya membacakan pantun. Jika pergi ke kota jauh sendiri, jangan lupa kunci rumah dengan aman. Adanya teknologi informasi ini, mari kita untuk menambah pengalaman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.